Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masih dalam mata kuliah akuntansi biaya, kita berlanjut mempelajari tentang metode harga pokok proses. Tapi kali ini dalam kasus di perusahaan itu ada lebih dari satu departemen. Kalau di pertemuan yang lalu, nanti linknya saya kasih di deskripsi. Kita belajar hanya pada perusahaan yang pengolahannya itu hanya pada satu departemen aja. Kali ini kita akan belajar untuk perusahaan manufaktur yang proses pengolahannya melalui lebih dari satu departemen. Nah, untuk metode harga pokok proses ada yang tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal, dan ada juga nanti akan kita pelajari kalau misalnya ada produk dalam proses awal. Nah, untuk yang tanpa maupun yang menggunakan produk dalam proses awal, perusahaan itu ada yang produknya itu diolah melalui satu departemen, ada yang diolah melalui lebih dari satu departemen. Terus nanti juga kita akan belajar apabila terjadi produk yang hilang dalam proses produksi, bagaimana pengaruhnya terhadap perhitungan harga pokok produksi per satuan. Ada dua kasus, yaitu produk yang hilang pada awal proses dan produk yang hilang pada akhir proses, yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana kalau metode harga pokok proses di mana produk itu diolah melalui lebih dari satu departemen? Pada departemen yang pertama, perhitungan biaya produksinya itu caranya sama dengan waktu kita ngitung untuk satu departemen aja. Nah, untuk departemen berikutnya barulah perhitungan itu dilakukan secara kumulatif. Nanti akan kita lihat contohnya. Harga pokok departemen lanjutan atau departemen setelah departemen 1 itu meliputi biaya produksi yang dibawa dari departemen 1 dan biaya produksi dari departemen itu sendiri atau departemen lanjutannya, departemen di mana yang sedang kita lakukan perhitungan itu. Jadi tidak hanya departemen itu saja, tapi juga plus biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya atau departemen 1. Nah, langsung aja ke contoh bagaimana menghitung metode harga pokok proses untuk dua departemen. Di sini kasusnya ada dua departemen ya, departemen A dan departemen B. Yang masuk dalam proses di departemen A itu ada 35.000 kg. Kemudian yang selesai dan ditransfer ke departemen B ada 30.000 kg, sehingga masih ada produk dalam proses akhir sebanyak 5.000 kg. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk departemen A, biaya bahan baku sebesar 70.000, biaya tenaga kerja 155.000, dan biaya overhead pabrik 248.000. Di mana tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir untuk biaya bahan baku 100% dan biaya konversi atau BTK dan BOP-nya sebesar 20%. Selanjutnya untuk departemen B, tadi kan yang masuk dari departemen A ada 30.000 ya. Nih, 30.000 ini yang masuk dari departemen A ke departemen B. Yang selesai di departemen B dan ditransfer ke gudang sebanyak 24.000, sehingga masih ada produk dalam proses akhir sebanyak 6.000. Oke, untuk biaya yang dikeluarkan di departemen B tidak ada lagi biaya bahan yang dikeluarkan karena kita hanya mengolah lanjutan dari departemen A. Untuk biaya tenaga kerja sebanyak 270.000 dan biaya overhead pabrik sebanyak 405.000. Sedangkan untuk tingkat penyelesaiannya atau persentase penyelesaian produk dalam proses akhir, yang biaya bahan baku udah nggak ada lagi, yang biaya konversi sebesar 50%. Lalu kita hitung unit ekuivalensinya, yaitu unit produk selesai ditambah
unit dalam proses dikalikan persentase penyelesaian. Caranya sama seperti yang satu departemen. Untuk departemen A tadi kalian catat dulu ya yang untuk slide sebelumnya. Yang biaya bahan baku produk selesai 30.000 ditambah unit dalam proses 5.000 dikalikan persentase penyelesaian 100%, maka ketemunya 35.000, dan seterusnya sesuaikan angkanya dengan rumus. Baik itu untuk departemen A maupun departemen B, kita sudah menghitung unit ekuivalensinya. Oke. Kemudian lanjut ke laporan biaya produksi untuk departemen A ya. Kita kerjakan yang departemen A dulu. Yang masuk ke dalam proses 35.000, kemudian produk jadi ditransfer ke departemen B 30.000 dan masih ada produk dalam proses akhir 5.000. Total jumlah produk yang dihasilkan 35.000. Oke. Untuk biaya yang dibebankan di departemen A, biaya bahan 70.000 sementara unit ekuivalensinya 35.000 berdasarkan perhitungan di ini ya, slide sebelumnya. Kemudian kita cari harga pokok per unit, total biaya dibagi unit ekuivalensi. Begitu pula untuk biaya tenaga kerja dan BOP. Oh ya, jangan lupa yang unit ekuivalensi persentase penyelesaiannya ya. Untuk biaya konversi dan biaya bahan itu berbeda. Sesuaikan dengan petunjuk dalam soal. Oke, setelah selesai kita hitung harga pokok per unit, lalu kita jumlahkan baik itu total biaya maupun total harga pokok per unit. Untuk total biaya 473.000 dan harga pokok per unit totalnya 15. Lalu kita lakukan perhitungan biaya. Jumlah harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen B sebanyak 30.000 kg dalam unit dan Rp15 dalam rupiahnya atau harga pokok per unitnya. 30.000 dikali 15 450.000, terus kita tambahkan dengan harga pokok produk dalam proses akhir, yaitu biaya bahan baku, BTK dan BOP. Caranya persentase penyelesaian dikalikan produk dalam proses dikalikan harga pokok per unit dari masing-masing jenis biaya. Contohnya yang biaya bahan baku 100% dikali 5.000 dikalikan Rp2 ketemunya 10.000. Yang BTK 20% kali 5.000 dikali 5 ketemu 5.000. Yang BOP 20% dikali 5.000 dikali 8 ketemunya 8.000 dan totalnya 23.000. Harga pokok produk jadi 450 ditambah harga pokok produk dalam proses akhir 23.000 ketemu jumlah biaya produksinya 473.000. Lalu kita masukkan ke laporan biaya produksi untuk departemen A ya. Ada data produksi yaitu yang dimasukkan dalam proses, kemudian yang produk jadi yang ini ada kesalahan, harusnya produk jadi yang ditransfer ke departemen B ya. Yang transfer ke departemen B, kemudian produk dalam proses akhir dan jumlah produk yang dihasilkan, kemudian biaya yang dibebankan pada departemen A. Ini seperti perhitungan di slide sebelumnya, dipindah aja. Sama cara mengerjakan laporan biaya produksinya sama seperti yang waktu satu departemen. Biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, kemudian di total 473.000. Kemudian perhitungan biaya yang slide sebelumnya juga kita pindahkan ke sini. Nah, harus teman-teman ingat bahwa ini harus sama antara jumlah yang di sini dengan total perhitungan biaya. Kalau misalnya berbeda berarti dalam perhitungan persentasenya atau perhitungan unit ekuivalensinya ada kesalahan. Seperti itu. Oke. Untuk jurnalnya di departemen A itu pencatatan pemakaian bahan baku, barang dalam proses, biaya bahan baku departemen A di debit, kreditnya persediaan bahan baku sebesar 70.000. Kemudian pencatatan biaya tenaga kerja, barang dalam proses, biaya tenaga kerja departemen A di debit dan gaji dan upah di kredit sebesar 155.000. Pencatatan BOP, barang dalam proses BOP departemen A
di debit dan kita kreditkan berbagai rekening yang dikredit 248.000 karena kita nggak ada keterangan apa aja unsur-unsur dari BOP-nya. Kemudian mencatat produk selesai yang ditransfer ke departemen B. Jurnalnya yang di debit adalah barang dalam proses biaya bahan baku departemen B. Kenapa biaya bahan baku? Karena hasil dari hasil dari produk jadi di departemen A itu menjadi sumber atau bahan yang diolah di departemen B. Seperti itu. Kita anggap sebagai kita masukkan ke dalam unsur barang dalam proses biaya bahan baku departemen B. Kemudian kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku departemen A, barang dalam proses biaya tenaga kerja departemen A, dan barang dalam proses BOP departemen A. Untuk angkanya ini didapat dari, kalau 450.000 ini udah jelas ya, dari produk jadi yang ditransfer ke departemen B yang ini. Terus yang kreditnya itu didapat dari produk selesai yang ini 70.000 dikurangi dengan produk dalam proses akhir 10.000. Demikian juga yang tenaga kerja 155 dikurangi 5.000, yang overhead pabrik 248 dikurangi 8.000. Lalu kita masukkan ke sini. Seperti itu. Jadi 60.000 yang bahan baku, 150.000 yang biaya tenaga kerja, dan 240.000 yang BOP. Kemudian mencatat barang dalam proses akhir, berarti sisanya ya, yang barang dalam proses akhir, persediaan produk dalam proses akhir departemen A di debit, dan kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Angkanya sesuai dengan di laporan 23.000 totalnya, rinciannya itu 10.000, 5.000, dan 8.000. Oke, lanjut ke departemen B. Untuk data produksi, yang pertama yang diterima dari departemen A adalah 30.000, yaitu produk jadi yang dari departemen A ditransfer ke departemen B. Dari 30.000 itu yang jadi dan ditransfer ke gudang itu 24.000, sedangkan masih ada produk dalam proses akhir sebesar 6.000. Totalnya jumlah produk yang dihasilkan 30.000. Oke. Untuk perhitungan unit ekuivalen kita lakukan secara kumulatif ya untuk departemen lanjutan atau departemen B ini. Harga pokok dari departemen A 450.000, unit ekuivalennya 30.000, kita bagi ketemu harga pokok per unit sebesar 15. Terus biaya yang ditambahkan pada departemen B yaitu biaya tenaga kerja 270.000 dibagi dengan 27.000. Ingat ini yang tadi slide yang perhitungan unit ekuivalen yang awal ya, hasil dari perhitungan itu. Kemudian yang BOP juga sama, 405.000 dibagi 27.000 ketemu 15, dan total tambahannya adalah 270.000 plus 405.000 yaitu 675.000. Lalu kita totalkan biaya kumulatif di departemen B yaitu 450 ditambahkan 675.000 ketemu 1.125.000, dan total untuk harga pokok per unitnya yaitu 40. Nah, terus kita lakukan perhitungan biaya harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen B yaitu 24.000 dikalikan 40 ya, 40 yang totalnya ini ketemu 960.000. Kemudian kita hitung harga pokok produk dalam proses akhir. Harga pokok dari departemen A 6.000 dikalikan dengan 15 sesuai dengan perhitungan ini. Oke. Terus biaya tambahan dari di departemen B, biaya tenaga kerja 50%. Ini persentasenya ngikut di soal ya untuk biaya konversi. 50% dikali 6.000 dikali 10
sesuai perhitungan sebelumnya ini. Terus yang BOP 50% dikali 6.000 dikali 15. Kemudian kita jumlahkan total harga pokok produk dalam proses Departemen B 90.000 ditambah 75.000, 165.000, dan jumlah biaya produksi 1.125.000. Jadi udah cocok ya sama yang perhitungan sebelumnya ini, biaya kumulatif. Tinggal kita masukkan ke laporan biaya produksi sesuai format yang udah kita pelajarin. Sama caranya, tinggal angkanya aja yang berbeda, teman-teman bisa menyesuaikan. Bedanya kalau di departemen awal kan di sini ada biaya bahan baku, tapi kalau di departemen lanjutan di sini nggak ada biaya bahan baku, tapi ada kita sebut sebagai harga pokok dari departemen A. Itu ya, jadi itu bedanya laporan biaya produksi di departemen A dan departemen B. Kalau yang awal tadi departemen A itu masuk dalam proses, kalau yang departemen B ini kalimatnya, kalimat di awalnya itu diterima dari departemen A. Terus bedanya lagi, kalau yang departemen A itu biaya bahan baku, tapi kalau di departemen B ini harga pokok yang diterima dari departemen A. Terus juga ada total biaya kumulatif. Ini juga bedanya di situ. Maka yang diperhatikan bukan hanya jumlah, kalau di departemen A yang harus sama dengan jumlah biaya produksi adalah jumlah biaya ini, tapi kalau di departemen B yang harus sama adalah total biaya kumulatifnya. Oke, untuk jurnalnya yang pertama, kalau di departemen A kan kita mencatat pemakaian bahan baku, tapi kalau di departemen B kita mencatat penerimaan produk dari departemen A. Jadi jurnal yang departemen A tadi kita pindahkan ke sini, yang jurnal yang ini. Nah, jurnal yang nomor 4 ini kita ulang lagi di departemen B sebagai jurnal untuk mencatat produk yang diterima dari departemen A. Gitu. Oke. Terus untuk pencatatan BTK, pencatatan BOP caranya sama. Kemudian mencatat produk selesai yang ditransfer ke gudang. Kalau di departemen B karena ini sudah produk jadi, maka debitnya adalah persediaan produk jadi. Terus kreditnya barang dalam proses, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP sama ya. Terus mencatat barang dalam proses akhir juga caranya sama seperti yang departemen A. Kemudian apabila ada kasus di mana di departemen B itu enggak hanya nerima barang setengah jadi dari departemen A saja, tapi kita juga ada bahan yang ditambahkan di departemen B. Jadi selain kita nerima transferan dari departemen A, kita juga ada penambahan biaya bahan pada departemen lanjutan atau departemen B, di mana penambahan biaya bahan ini bisa mempengaruhi baik jumlah unit yang dihasilkan maupun dari biaya per unitnya. Langsung aja ke contoh. Di sini ada 2 departemen, yaitu departemen pencampuran dan departemen pengolahan. Yang berbeda di sini adalah ada penambahan unit produk ya. Penambahan unit produk di departemen lanjutan sebesar 1000 liter. Oke. Nah, ini untuk detail biayanya dari masing-masing departemen. Nah, karena di departemen lanjutan masih ada tambahan biaya bahan, maka kalau yang contoh sebelumnya kan nggak ada biaya bahan baku kalau di departemen B. Kalau di sini ada karena kita ada penambahan biaya bahan. Oke, untuk perhitungan unit ekuivalensinya sesuaikan dengan soalnya ya.
Caranya sama. Oke. Nah, untuk laporan biaya produksinya, untuk yang departemen 1 tidak ada bedanya ya dengan yang satu departemen ataupun dua departemen yang tidak ada tambahan biaya bahan. Jadi untuk departemen awal ini seperti biasa ya, data produksi, kemudian biaya produksi, kemudian perhitungan biaya, nggak ada bedanya. Baru di departemen lanjutan di sini ada yang namanya produk tambahan ya. Produk tambahan yang kita tambahkan dari produk yang diterima dari departemen awal. Jadi data produksi pertama kan kita masukkan dulu produk yang diterima dari departemen awal 14.800, kemudian ada produk tambahan sebesar 1.000 liter. Jadi totalnya 15.800 ini berasal dari produk yang diterima dari departemen awal ditambah dengan tambahan biaya bahan. Kemudian dari 15.800 itu yang jadi dan ditransfer ke gudang 15.200 dan masih ada produk dalam proses akhir 600, totalnya 15.800. Kemudian kita hitung untuk biaya yang dibebankan, harga pokok dari departemen pencampuran atau departemen awal dibagi unit ekuivalensi, ketemu harga pokok per unit. Ini enggak pas angkanya ada desimalnya, jadi nanti akan ada pembulatan, tidak masalah. Terus ada biaya bahan baku juga. Nah ini yang bedanya dengan dua departemen tanpa tambahan biaya bahan tadi. Kalau ini ada bahan baku juga, selain ada harga pokok dari departemen awal, kita juga ada bahan baku, sehingga kita tambahkan semuanya ketemu total kumulatif. Untuk perhitungannya sama, cuman ada tambahan bahan baku aja. Kemudian untuk pertanggungjawaban biayanya juga harga pokok selesai yang ditransfer ke gudang seperti biasa ya, total jumlah barang jadi dikalikan dengan unit ekuivalensinya, total unit ekuivalensi, total harga pokok per unit maksud saya. Kemudian harga pokok produk dalam proses. Jadi selain ada harga pokok dari departemen pencampuran juga ada biaya bahan di sini. Sedangkan untuk perhitungannya sama, jadi di sini harus totalnya sama ya antara ini dengan yang di sini 7195. Di sini agak berbeda, ada desimalnya karena pengaruh pembagian yang tidak pas angkanya tadi, ada desimal atau angka di belakang koma, tidak masalah karena selisihnya tidak material ya. Baik, itu materi kita hari ini tentang metode harga pokok proses di perusahaan yang mengolah produknya pada lebih dari satu departemen, dan juga apabila ada penambahan biaya bahan baku di departemen lanjutan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.